Bagaimana kabarnya Bu Yus hari ini? Alhamdulillah sehat Bu dan baik, tidak ada apa-apa gitu Bu Erna. Alhamdulillah, semoga sehat selalu sampai seterusnya nggih Bu Yus nggih. Nggih. Kira-kira ada keperluan apa nih ya? Kok sepertinya mendesak sekali sampai pagi-pagi Bu Yus datang ke tempat saya. Ini Bu Erna, saya ingin ibaratnya berkonsultasi atau berdiskusi nggih Bu Erna tentang ini Bu pembelajaran berdiferensiasi. Tetapi sebelum saya lanjutkan, apakah kedatangan saya ini mengganggu Bu Erna atau tidak nggih dalam kegiatannya ini di pagi ini? Tidak apa-apa Bu Yus, tidak mengganggu kok. Kan mumpung ini masih pagi nggih. Iya. Jadi seperti yang tadi Bu Yus sampaikan, topik kita Iya. hari ini tentang diskusi kita kali ini tentang apa? Pembelajaran berdiferensiasi nggih. Iya Bu, nggih. Topik ini saya ingin berdiskusi tentang pembelajaran berdiferensiasi yang sedang digalakkan di sekolah Bu. Apakah pemikiran saya ini benar atau salah seperti itu, supaya saya nanti melangkah ke depannya tidak salah arah gitu loh Bu. Nggih, itu. Wow, menarik sekali Bu Yus topik kita hari ini nggih. Jadi apa ya yang ingin Bu Yus lakukan di dalam pembelajaran diferensi yang saat ini Bu Yus? Iya Bu, ini pembelajaran berdiferensiasi ya. Saya ini kan mau masuk ke materi yang baru Bu, gerak melingkar di kelas 11.5. Nah, kemarin saya sudah berada di kelas 11.5 untuk melakukan langkah awal, yaitu berupa asesmen diagnostik Bu. Asesmen diagnostik yang saya lakukan ini menggunakan Google Form Bu. Jadi anak saya kirim link, kemudian anak tak minta suruh menjawab dengan sejujur-jujurnya. Di link di form itu saya hanya ada 4 indikator Bu yang saya tanyakan, yaitu yang pertama itu Bu, kesiapan belajar. Apakah mereka memahami gerak melingkar secara awam dulu Bu sebelum masuk ke materi. Kemudian yang kedua mengenai minat belajar. Minat belajar anak itu sukanya yang apa Bu? Apakah mendengarkan, apakah membaca, apakah menulis? Kemudian yang berikutnya adalah gaya belajar siswa Bu. Nah, gaya belajar siswa ini apakah ada yang suka lihat video, kemudian mendengarkan tutorial yang ada di video itu, ataukah ada anak yang suka literasi buku bacaan Bu. Literasi ini berarti dia browsing dari internet Bu, materi-materinya itu Bu. Nah, berarti saya lakukan ini, saya betul-betul ingin mendapatkan kepastian anak yang gaya belajarnya apa itu siapa aja, kemudian kesiapan belajar yang sudah memahami, belum memahami siapa aja, kemudian minat belajarnya apa aja itu siapa saja gitu Bu. Itu baru langkah awal yang saya lakukan gitu Bu Erna. Wah, mantap sekali Bu Yus. Iya. Bu Yus sudah langsung melakukan asesmen diagnostik ya tadi. Iya Bu, nggih. Sesuai dengan kebutuhan belajar murid yang meliputi tadi kesiapan belajar, kemudian minat belajar dan gaya belajar murid ya Bu. Nggih, Kira-kira menurut Bu Yus langkah selanjutnya untuk rencana aksi implementasi dalam pembelajaran berikutnya itu seperti apa Bu Yus? Nah ini Bu, rencana aksi saya setelah saya melakukan asesmen diagnostik itu kan baru di Google Form ya Bu ya. Di Google Form itu kan berarti nanti saya memetakan, mengelompokkan yang cocok yang tertera di kesiapan belajar itu siapa saja namanya Bu, yang memahami, belum memahami gitu Bu. Kemudian yang minat belajar membaca itu namanya siapa saja. Kemudian yang suka
menulis itu siapa saja, seperti itu. Termasuk gaya belajar yang membutuhkan media, video atau buku-buku bacaan, baik bacaan yang bersifat literasi digital maupun bacaan yang berada di perpustakaan, Bu. Nah ini saya petakan dulu satu persatu, gitu Bu. Nah dari situ nanti berarti langkah yang kedua ini Bu yang saya ambil, saya membuat persiapan Bu. Persiapan di sini apa sih yang mau tak diferensiasi? Sedangkan yang kita ketahui ya Bu ya, di pembelajaran berdiferensiasi itu kan ada 3 ya Bu. Yang pertama konten, yang kedua apa Bu? Proses ya? Ya, proses. Kemudian yang ketiga produk. Iya, terus yang proses ini berarti yang pertama dulu ya Bu ya. Yang pertama ini saya menggunakan konten, berarti saya harus browsing media pembelajaran berupa video atau yang berupa suara saja ya gitu ya Bu ya. Ini untuk anak-anak yang gaya belajarnya Bu ya, gaya belajar visual ya itu. Kemudian nanti saya cari buku-buku bacaan yang ada di perpustakaan yang ada materinya tersebut, kita bawa ke kelas. Kemudian yang ketiga saya cari browsing di internet materi yang cocok di situ Bu. Ini saya diferensiasi kontennya di sini Bu. Kemudian yang untuk diferensiasi prosesnya, kebetulan minggu depan itu saya akan melaksanakan itu Bu, menggunakan praktikum Bu. Nah di praktikum ini gerak melingkar, berarti anak saya mencari alat dan bahan sesuai dengan yang ada di sekitarnya saja Bu. Jadi tidak harus setiap kelompok sama. Jadi rencana saya nanti ada beberapa kelompok, satu kelompoknya itu 6 anak, yang berarti nanti ada 6 kelompok. Nah masing-masing kelompok ini mencari alat dan bahan yang berbeda-beda, yang intinya nanti tetap mencari indikator yang sama semua Bu. Cuma bahan dan alatnya yang berbeda. Nah ini berarti diferensiasi prosesnya ini saya sudah beda di alat dan bahan. Kemudian mereka nanti terus melakukan praktikum Bu. Ya petunjuknya sama, caranya sama, cuma yang digunakan berbeda itu tadi ya Bu ya. Nah terus yang berikutnya nanti di akhir praktikum anak itu membuat laporan praktikum Bu. Laporan praktikumnya itu saya memintanya dalam bentuk digital Bu. Contoh ini ya Bu ya, boleh dibuat dalam bentuk poster, boleh dalam bentuk PPT, boleh dalam bentuk PDF, gitu ya Bu ya. Nah ini atau juga kalau ingin di video, nah ini berarti anak ada variasi. Nah dari laporan akhir yang dibuat ini nanti akan dipresentasikan anak, berarti hasil akhir ini ya Bu ya, ini yang disebut produk ya Bu ya. Berarti produk saya nanti beda ya Bu ya, ada yang PPT, ada yang video, ada apalagi tadi Bu, poster ya Bu ya. Nah itu ini karena saya mintanya dalam bentuk digital. Tetapi apabila sampai digital itu belum, anak sampai ibaratnya nggak mau gitu ya Bu, ya saya tetap berikan kebebasan kepada anak membuat laporan dalam bentuk, kalau poster ya, poster digital kan ada, berarti membuat dalam bentuk poster yang pakai APK itu Bu, yang pakai karton atau apa dalam presentasinya. Seperti itu Bu, ya. Wah, bagus sekali Bu Yus. Ternyata Bu Yus sudah merencanakan jauh ke depan ya tadi nggih. Yang akan disampaikan Bu Yus yaitu materi gerak melingkar, sudah disesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, baik untuk sumber belajar maupun medianya sudah diferensiasi ya tadi nggih, sesuai dengan diferensiasi konten, proses maupun produk. Wah, sekali Bu Yus. Kira-kira Bu Yus akan melaksanakan aksi ini kapan Bu Yus?
Ini Bu, itu kan saya kan baru dalam pemikiran ya Bu ya. Oh kayaknya kok begini. Nah ini baru berarti kan rancangan ya Bu ya dari yang ingin saya tuangkan. Kebetulan itu nanti saya ada apa itu Bu, pembelajaran fisika lagi di kelas 11.5 hari Rabu minggu depan Bu. Itu berarti kan sekiranya laporan akhir yang bentuknya seperti apa kan yang saya minta. Soalnya kan laporan akhir itu kan ada tujuan, ada landasan teori, ada apa alat bahan, cara kerja, data pengamatan, kemudian pembahasan, kesimpulan dan saran ini ya Bu. Nah, ini berarti saya harus menyiapkan contoh satu poster yang bergerak ya Bu ya, karena mungkin anak juga butuh apa namanya, enggak harus seperti kalau PPT kan diklik ganti, mungkin dia lagi pingin nyantai enggak pingin gerakkan tangannya gitu ya, posternya yang bergerak sendiri sambil diiringi musik itu Bu. Nah ini berarti saya harus membuat contoh laporan posternya terlebih dahulu Bu, dalam bentuk poster digital bergerak gitu nggih. Berarti seperti video tapi bukan video kita langsung syuting, bukan, tapi dari hasil yang sudah kita buat itu Bu. Kemudian berarti saya harus menyiapkan yang kedua RPP-nya juga ya Bu ya. Kemudian datang ke perpustakaan memilah-milah, kemudian tadi itu mencari video-video ataupun literasi bahan bacaan digital yang cocok untuk gerak melingkar, yang sesuai dengan skala pemahaman anak-anak itu Bu. Nah, itu berarti saya kan harus menyiapkan itu untuk pertemuan di hari Rabu yang akan datang. Begitu, Bu. Ya, oke Bu Yus. Berarti Bu Yus akan segera melaksanakannya di hari Rabu minggu depan ya Bu. Iya, betul sekali Bu Erna, gitu. Ya, ini sudah bagus sekali ya, karena persiapan Bu Yus ini sudah matang gitu ya. Bu Yus sudah persiapan untuk memilih bahan konten, kemudian penilaiannya tadi juga sudah, dan ini sumber belajar RPP untuk sumber belajar juga akan segera siapkan ya. Iya Bu, gitu. Kalau saya boleh tahu, Bu Yus, nanti kira-kira siapa nih yang mendampingi Bu Yus untuk rencana aksi tersebut, untuk diskusi pendampingan? Karena ini kan saya sifatnya dengan Bu Erna kan benar enggak sih langkah saya, padahal saya sendiri juga sudah kolaborasi, tukar pendapat, minta pendampingan, penyusunan pembelajaran berdiferensiasi yang cocok untuk pelajaran fisika, berarti ya sesama guru sejawat fisika Bu, yaitu Pak Arin Bu gitu. Gitu. Berarti Bu Yus akan ini berkolaborasi dengan Pak Arin ya untuk melakukan pendampingan, diskusi pendampingan ya. Baik Bu Yus, kita sedikit review lagi ya Bu Yus ya, apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Jadi Bu Yus akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas 11.5 dengan materi gerak melingkar yang berbasis kebutuhan belajar murid nggih Bu. Meliputi kesiapan belajar, minat belajar maupun gaya belajar murid. Iya. Nggih. Alhamdulillah ya Bu Yus sudah menginspirasi nih dalam pembelajaran berdiferensiasi. Semoga rekan sejawat di lingkungan kita semuanya nanti akan sama-sama mendukung ya Bu Yus dan melakukan praktik baik sehingga nanti akan berimbas ke kualitas kedepannya untuk sekolah kita. Kira-kira ada lagi nggak Bu yang akan dibicarakan lagi? Sepertinya sudah tak sampaikan semua Bu. Nah ini malah kebetulan ini saya langsung termotivasi nih Bu, untuk langsung ini mencari bahan-bahan yang diperlukan itu Bu, supaya saya tidak lupa, karena Rabu kan jahar itu kan berjalan dengan cepat ya Bu ya. Begitu Bu. Alhamdulillah ya Bu Yus ya. Selamat bekerja untuk Bu Yustina dan saya semoga dilancarkan, dimudahkan, dan saya siap jika nanti Bu Yustina butuh support kembali.
Nggih. Kalau begitu saya terima kasih Bu sudah diskusi dengan Bu Erna tentang pembelajaran berdiferensial ini. Saya mohon izin pamit kembali ke ruang guru Bu untuk melanjutkan pekerjaan saya. Oke, Terima silakan kasih Bu Erna. Assalamualaikum. Sami, waalaikumsalam.